Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Kita kembali lagi membahas dan memperdalam pengetahuan dan juga pemahaman kita tentang keluarga dan perkawinan yang adalah Katolik. Rasanya tidak pernah ada habis-habisnya kita merenungkan panggilan hidup manusia ini. Tuhan mempunyai rencana dan rencananya itu indah. Karena Tuhan hanya ingin supaya manusia yang telah jatuh dalam dosa itu berbahagia kembali. Saya mengatakan itulah kehendaknya yang sejati, menyelamatkan manusia berdosa. Sebagai orang beriman, kita sadar dan mengakui bahwa perkawinan itu direncanakan Allah sebagai gambaran akan hubungan kasihnya dengan umatnya ini. Pada perjanjian lama, kita dapat membaca bagaimana Allah menjadikan Yerusalem atau secara umum bangsa Israel itu sebagai istrinya untuk menggambarkan kesetiaannya kepada manusia. Sedangkan pada perjanjian baru, Yesus sendiri menyempurnakan nilai perkawinan ini dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan hubungan kasihnya kepada gereja. Bandingkan Efesus bab 5 ayat 32. Ia sendiri mengasihi gerejanya dengan menyerahkan nyawanya baginya untuk menguduskannya. Kehadirannya dalam pesta nikah mengadakan mukjizat air menjadi anggur sebagai mukjizat pertama, meneguhkan maknanya itu. Maka para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban, dan menguduskan istrinya sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada gerejanya. Oleh karena itu, pada istri dipanggil untuk mentaati suaminya yang disebut sebagai kepala istri. Seperti gereja sebagai anggota tubuh Kristus dipanggil untuk taat kepada Kristus Sang Kepala. Para sahabat yang terkasih, marilah kita masuk pada pembahasan kita lebih lanjut dalam masalah khusus ini. Tujuannya adalah mendalami dan memperdalam kita yang ingin mensyukuri karunia dari Tuhan lewat perkawinan dan keluarga kita, bahwa keluarga itu mempunyai makna yang indah dan sangat luar biasa. Maka tidak heran bahwa menghidupi perkawinan dalam keluarga Kristiani yang sejati bisa menjadi jalan menuju kekudusan. Perkawinan Kristiani sungguh-sungguh adalah sakramen keselamatan. Artinya, relasi suami dan istri dalam sakramen perkawinan ini menjadi tanda dan sarana bagaimana Tuhan yang Emmanuel itu sungguh secara konkret menyelamatkan manusia. Selamat menikmati tayangan berikut ini, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah dengan rela
mendukung pastoral ini dengan mensubscribe Wisma Kencana channel ini dan menjadikan channel ini sumber refleksi bagi keluarga Anda yang ingin menjadi sakramen keselamatan bagi sesamanya. Semoga keluarga Anda selalu diberkati oleh Tuhan dan sungguh menjadi tanda kehadiran Tuhan di dunia ini. Doaku untuk keluarga kita semua. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Gereja Katolik mengajarkan bahwa kesatuan antara Kristus dengan gerejanya ini menjadi inti dari setiap sakramen. Pertanyaan, mengapa? Karena sakramen pada dasarnya membawa manusia ke dalam persatuan yang mendalam dengan Allah. Dan puncak persatuan kita dengan Allah di dunia ini dicapai melalui sakramen Ekaristi. Maka sakramen Ekaristi sendiri adalah sumber dan puncak kehidupan dan iman orang beriman Kristiani. Maka pada saat kita menyambut Kristus sendiri dalam komunio kudus, suami istri bersatu dengannya menjadi satu daging. Inilah persekutuan komunio itu terjadi. Pemahaman arti perkawinan dan kesatuan antara Allah dan manusia itu menjadi sangat penting. Karena dengan demikian kita dapat semakin menghayati iman kita. Melihat keagungan makna perkawinan ini tidaklah berarti bahwa semua orang yang dipanggil untuk hidup menikah. Kehidupan selibat demi kerajaan Allah bahkan merupakan kesempurnaan perwujudan gambar kasih Allah yang bebas, setia, total, dan menghasilkan banyak buah. Lihatlah Matius 19, 12, dan 29. Oleh kehendak bebas, mereka menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan mereka yang total kepada Allah, sehingga dihasilkan banyak buah, yaitu semakin bertambahnya anak-anak angkat Allah yang bergabung di dalam gereja melalui pembaptisan dan tumbuh berkembangnya mereka melalui sakramen-sakramen dan pengajaran gereja. Lebih lanjut, diajarkan bahwa akhir zaman pun digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba Allah. Wahyu 19, 7-9. Artinya, tujuan akhir hidup manusia adalah persatuan dengan Tuhan. Misteri persatuan ini disingkapkan sedemikian dalam sakramen perkawinan. Hal ini membawa dua akibat. Pertama, agar kita semakin mengagumi kasih Allah dan memperoleh gambaran akan kasih Allah Tritunggal. Dan yang kedua, agar kita mengambil bagian dalam perwujudan kasih Allah itu seturut dengan panggilan hidup kita masing-masing. Melihat dasar Alkitabiah ini, maka sakramen perkawinan dapat diartikan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan yang terikat hukum untuk hidup bersama seumur hidup.
Katekismus Gereja Katolik menegaskan persatuan seumur hidup antara laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis ini sifatnya terarah pada kesejahteraan suami istri, pada kelahiran dan pendidikan anak. Hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas dan tanpa paksaan, setia, menyeluruh, dan berbuah. Allah sungguh menyatu dalam kesatuan suami istri dalam perkawinan itu. Kasih suami istri sungguh menjadi dasar dari persatuan mereka. Hubungan kasih ini menjadikan laki-laki dan perempuan karunia satu bagi yang lain yang secara mendalam diwujudkan di dalam hubungan suami dan istri. Jadi, jika dalam pembaptisan rahmat Tuhan dinyatakan dengan air atau penguatan dengan pengurapan minyak, dalam perkawinan rahmat Tuhan itu dinyatakan dengan pasangan itu sendiri. Persatuan laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti bahwa bagi suami istri, suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan, dan bagi suami, istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan sendiri. Tuhan menghendaki perkawinan yang sedemikian sejak masa penciptaan, dengan memberikan rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang harus diwujudkan di dalam kesetiaan yang tak terpisahkan seluruh hidup. Untuk menggambarkan kesetiaan kasih Allah yang tak terpisahkan dengan manusia, seperti ditunjukkan dengan sempurna oleh Kristus dan gerejanya sebagai mempelainya. Karena itu, seharusnya setiap pasangan suami istri selalu merenungkan kata ini. Sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan kepada istriku atau suamiku? Sebab panggilan suami dan istri adalah untuk saling mengasihi dan memberi sebagai karunia dan tanda kehadiran Tuhan satu sama lain. Setiap kali kita merenungkan secara mendalam arti perkawinan sebagai gambaran kasih Allah sendiri, kita perlu bersyukur dan tertunduk kagum kepada Allah. Begitu dalamnya kasih Allah pada kita manusia, betapa tak terukurnya rencananya bagi kita. Melalui perkawinan, kita dibawa untuk memahami misteri kasih-Nya dan mengambil bagian dalam misteri itu. Inilah makna yang sebenarnya, bagaimana suami istri sungguh menjadi sakramen keselamatan bagi gereja. Di dalam perkawinan kita belajar dari Kristus untuk memberi diri kita self-giving kepada orang lain, yaitu kepada pasangan kita dan anak-anak yang dipercayakan kepada kita dan keluarga kita. Dengan demikian, kita menemukan arti hidup kita dan tak dapat dipungkiri. Inilah yang saya sebut sebagai kebahagiaan sejati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, relasi suami istri
dalam perkawinan adalah suatu tindakan untuk saling memberikan diri secara total sebagai satu daging. Itulah yang saya sebut self-giving yang sejati. Kita belajar dari teladan Yesus. Lewat inkarnasi Yesus, pemberian dirinya untuk menjadi konkret. Yesus yang adalah Allah menjadi dirinya manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Penjelmaan Yesus menjadi manusia juga menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup agar kita bahagia. Yesus mengajarkan kita 8 sabda bahagia, dan hidupnya sendiri adalah pemenuhan sabda bahagia tersebut. Dan masa hidupnya di dunia, ia adalah manusia yang paling berbahagia. Karena satu hal ini, ia memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Salib Kristus adalah puncak dan bukti yang sungguh nyata akan penyerahan dirinya secara total kepada suami dan istri. Ketika kesetiaan dan kebahagiaanmu terbebani karena perjuangan hidup yang berat, pandanglah salib Kristus. Dan kita akan menemukan jawaban akan pertanyaan, apa yang harus kulakukan agar hidup bahagia? Sebab di sana, di dalam keheningan Kristus akan menjawab kita. Mari ikutilah aku. Berikanlah dirimu kepada Tuhan dan sesama. Mungkin keluarga kita bertanya, bagaimana mungkin pengorbanan dapat membuat bahagia? Saya mengatakan, ini memang merupakan misteri kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita. Misteri, suatu yang rahasia, tak terungkap. Dunia menolak jalan itu, tetapi kita diundang untuk melakukan yang sama, karena memang hakikat kasih adalah pengorbanan. Walaupun tentu saja harus kita akui bahwa pengorbanan kita tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Tidak sebanding sama sekali. Tuhan menghendaki kita untuk belajar berkorban dan memberikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala usaha untuk menghindari pengorbanan dalam mencari kesenangan akan berakhir pada kebahagiaan semu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa sekarang ini, contoh yang dapat kita lihat begitu nyata. Mereka yang mencari kelimpahan harta duniawi tanpa pernah berpikir untuk berbagi atau bersharing akan mengalami kekosongan hidup. Mereka yang mencari kesenangan dalam seks bebas tanpa mempedulikan tanggung jawab membentuk keluarga, pada satu titik akan mengalami kesedihan dan kehilangan jati diri. Kasus-kasus keluarga yang tidak setia, selingkuh, mencari harta duniawi, tidak pernah berdoa, dan hidup tanpa kasih begitu banyak di sekitar kita. Mereka yang mencari kehormatan dan kekuasaan tanpa memperhatikan yang lemah juga pada akhirnya tidak dihormati.
Mungkin justru pada titik terendah manusia akhirnya dapat melihat bahwa kebahagiaan bukan berarti hanya mengumpulkan, tetapi membagikan. Bukan hanya menerima, tetapi lebih dari itu memberi. Sebab dengan memberi kita menerima, seperti kata Fransiskus dari Asis. Inilah perjuangan keluarga di zaman modern ini. Hidup baik itu tidak mudah, butuh pengorbanan, bahkan harus berani menolak dirinya, memanggul salib dan mengikuti Yesus. Beranikah kita? Beranikah keluarga kita menghadapi ini? Selamat berjuang dan doa serta berkat-Ku menyertai keluarga kita. Akhirnya terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria.